Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ibu-ibu yang mengikuti pengajian ini, baik yang offline maupun yang online dari rumah masing-masing, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Yaqut An-Nafis. Mudah-mudahan istiqomah ya, meskipun sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita istiqomah menyimak pengajian ini dari bab per bab, dari awal sampai akhir. Nah, kitab Al-Yaqut An-Nafis ini karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ini adalah kitab fikih madhab Syafi'i. Kitab fikih madhab Syafi'i yang notabene dianut oleh umat Islam di Nusantara, di Indonesia terutama ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan banyak sekali imam madhab Syafi'i ini dianut oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, kenapa kita belajar madhab Syafi'i? Karena sadar atau tidak sadar, amaliyah yang selama ini kita laksanakan adalah amaliyah madhab Syafi'i. Jadi kita sudah mengamalkan berbagai ketentuan fikih ala madhab Syafi'i. Nah, kita sekarang belajar ilmunya. Biar apa? Biar lebih mantap kita di dalam mengamalkan ajaran agama Islam, terutama berkaitan dengan aspek hukum Islamnya atau aspek fikihnya. Nah, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis ini, kitab ini sebenarnya tebal kertasnya saja, tapi isinya tidak terlalu tebal. Ini termasuk kitab dasar, akan tetapi mengkaji keseluruhan bab fikih dari awal sampai akhir. Ya, kemarin dimulai dari bab toharoh atau bersuci, kemudian dilanjutkan dengan bab sholat ya. Bersuci ya mencakup bersuci dari hadas maupun dari najis. Kemudian termasuk juga ketentuan mengenai haid dan nifas, kemarin sudah disampaikan. Kemudian juga setelah itu dilanjutkan dengan bab sholat, dari mulai rukunnya, kemudian kesunahannya, kemudian sampai sholat jamaah, kemudian sholat Jumat. Nah, setelah bab sholat ini nanti akan dilanjutkan dengan bab zakat, kemudian dengan bab puasa, kemudian bab haji. Nah, setelah bab haji nanti dilanjutkan dengan bab muamalat. Bab muamalat itu berkaitan dengan jual beli, kemudian ijaroh ya, kemudian salam, berpesanan ya, pesan barang ya. Sekarang sangat kontekstual, insya Allah nanti kalau kita bahas beberapa bab muamalahnya ya, yang sekarang kita kan lebih banyak dagangan online ya, jual beli online, nanti kita akan bahas. Meskipun kitab ini hanya sepintas selalu menyinggungnya, nanti akan dilengkapi dengan keterangan di dalam beberapa kitab yang lain. Nah, setelah bab muamalat nanti kita belajar bab faraid atau bab kewarisan ya. Nah, kalau di kitab ini bab kewarisan lebih dulu daripada bab munakahat atau bab tentang al-ahwal asyaksiyah atau bab pernikahan dan seluk-beluknya. Pernikahan, talak, rujuk, kemudian pengasuhan anak dan seluk-beluknya ya nanti. Nah, setelah bab nikah nanti baru menginjak bab jinayat atau bab hukum pidana Islam. Ya, yang sebagiannya sudah ada di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana KUHP ya, rancangannya RKUHP kemarin hampir disahkan tapi belum disahkan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tujuannya adalah kita membahas atau mengkaji materi fikih ini dari A sampai Z ya, meskipun hanya sepintas lalu, tapi nanti kita bisa kembangkan di dalam tanya jawab atau bahsul masail ya, membahas beberapa persoalan yang kira-kira terfikir atau menjadi pengalaman ibu atau sahabat-sahabat sekalian.
Nah, kita pengajiannya rutin ya, online, dan khusus untuk ibu-ibu yang berada di wilayah Depok dan sekitarnya, pimpinan anak cabang Fatayat NU Bojongsari menyelenggarakan kegiatan ini secara offline ya, sebulan sekali ya, tepatnya di minggu ketiga. Tempatnya di minggu ketiga tapi siang ya offline-nya, sekaligus di online-kannya siang. Tapi pada prinsipnya kita rutin seminggu sekali, tujuannya biar cepat selesai. Karena kalau dikaji cuma sebulan sekali, maka kajian ini tidak akan selesai ya. Sampai 2 tahun pun nggak akan selesai. Tapi kalau cepat ini mudah-mudahan nanti menjelang puasa ya, menjelang puasa Ramadan ini sudah hatam. Atau paling tidak kita hatamannya pas puasa. Ya kalau memang belum sampai selesai, nanti kita lihat ya. Saya juga tidak berani membaca kitab ini terlalu cepat, nanti kasihan ke ibu-ibu atau sahabat-sahabati yang baru belajar teks Arab ya. Tapi kalau terlalu lambat juga kasihan ibu-ibu yang sudah pernah ya mengenyam pendidikan dasar kepesantrenan. Jadi sedang-sedang saja bacanya ya.